Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 39. Saya bacakan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu kisah ini tentang ada seorang yang di daerah namanya Gerasa yang dirasuk kuasa-kuasa jahat. Akhirnya Yesus datang dan Yesus membebaskan orang itu. Kemudian orang itu ingin mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Ya, jadi Tuhan ingin supaya orang ini pulang dan bersaksi. Ya, menjadi saksi Tuhan, menceritakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup orang itu. Apa yang Tuhan lakukan yang telah menyelamatkan orang itu. Jadi ini bicara tentang apa? Bersaksi. Nah, kita sebagai orang percaya, Alkitab katakan bahwa kita adalah saksi. Saksi-saksi Kristus. Yang semestinya kita pun bersaksi tentang Kristus. Apa yang diperbuat Allah atas hidupmu, saksikan itu. Itulah pentingnya hidup kekristenan. Jadi bukan hanya beragama. Ingat, kekristenan bukan bicara tentang beragama Kristen. Lebih dari itu. Ya, agama urusannya administrasi. Oke, di KTP, di KK kita tertulis agama Kristen. Tetapi lebih daripada itu Tuhan ingin supaya kita ini lebih dari sekedar beragama. Jadi kekristenan lebih bagaimana kita hidup menurut Kristus. Hidup seperti Kristus. Hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup menuruti firman Tuhan. Hidup mengalami sendiri akan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nah kita pun akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang bisa disaksikan. Jadi kalau kita bersaksi tetapi katanya Yesus itu juru selamat, katanya Yesus ini bisa melakukan mukjizat, katanya kurang kuat. Orang yang mendengarnya katanya
Ya, artinya belum tentu benar. Kadang-kadang seperti itu pandangan orang. Tetapi ketika kita bersaksi atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ini akan sangat-sangat besar kesaksian kita. Orang akan mendengarkan kesaksian kita. Kalau toh ada yang membantahnya, itu kebetulan, engkau sedang beruntung saja. Ya, itu pandangan orang. Orang membantah seperti apa pun kita ngalami sendiri. Sehingga akhirnya apa? Tetap kesaksian kita ini, kesaksian yang berkuasa. Karena apa? Karena kita bukan hanya katanya, tapi kita mengalami sendiri. Itu yang dilakukan pemuda atau orang yang dari Gerasa ini. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia bersaksi, diceritakan, dan orang sekota mendengar. Ini dahsyat, saudara dikasih Tuhan. Ya, karena apa? Sebelumnya ya mungkin istilahnya kalau cuman kata orang itu tidak cukup kuat pengaruhnya. Tetapi ketika orang itu mengalami sendiri dan akhirnya menceritakan, orang akan mendengarkan kesaksian itu. Ini yang dilakukan orang ini ya. Dan akhirnya jemaat dikasih Tuhan, orang itu bersaksi. Nah, saya selalu sampaikan begini. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, setidaknya dua hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas apa yang Tuhan buat. Ya, terus yang berikutnya apa? Bersaksi. Ceritakan kepada dunia, kepada teman, tetangga, saudara, keluarga, siapapun yang kau jumpai. Ceritakan tentang kuasa Tuhan. Ceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Itu bersaksi. Dengan demikian maka nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kadang kita bingung, aku mau bersaksi apa ke tetanggaku, mau beritakan Injil gimana caranya. Ya, ceritakan bagaimana kau hidup sebelum kenal Tuhan seperti apa, kemudian setelah bertobat diubahkan Tuhan seperti apa. Itu kesaksian yang luar biasa. Nah, dengan kita memberikan kesaksian tentang hidup kita sendiri, orang akan bisa mengenal Tuhan. Orang bisa lebih percaya karena kita sudah mengalaminya. Dan dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap jadi saksi dimanapun kita berada. Sebelumnya tentu kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Alami Tuhan, alami kuasanya, dan saksikan kepada dunia, biar Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami belajar dari seorang yang Kau bebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, yang Kau perintahkan untuk pulang dan ceritakan apa yang telah Allah perbuat. Dan orang itu pun melakukannya. Ke seluruh kota dia ceritakan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Demikianlah biarlah hidup kami belajar juga. Kami mau saksikan kepada dunia, kepada semua orang apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Hidup lama yang diubahkan menjadi hidup baru. Kuasa Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Mungkin juga mujizat Tuhan yang pernah kami alami. Segala perkara ialah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita serta berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.